Pagi itu, Andi, Sandika, dan Robi memulai perjalanan mereka menuju Gunung Salak. Mereka sudah merencanakan pendakian ini sejak lama, dan suasana pagi yang dingin tidak menyurutkan semangat mereka. Saat melewati jalur hutan yang sunyi, Andi mulai merasakan hal yang aneh. Sandika yang biasanya cerewet kini menjadi sangat pendiam. Pandangannya kosong, tatapannya tajam seolah-olah sedang menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. "Andi," bisik Robi pelan. "Lu ngerasa nggak sih, Sandika berubah?" Andi hanya mengangguk pelan. Ia juga merasakan hal yang sama. Sejak malam sebelum pendakian, ia mendapati Sandika berdiri di depan cermin lama di rumah penginapan mereka, seperti sedang berbicara, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Saat malam mulai turun dan mereka mendirikan tenda di pos 2, suasana jadi semakin mencekam. Api unggun menyala kecil, tapi dinginnya malah membuat bulu kuduk Andi berdiri. Tiba-tiba, Sandika bangkit dari duduknya dan melangkah pelan ke arah pohon besar di tepi jurang. "Andika," panggil Andi, tapi Sandika terus berjalan tanpa menoleh. Andi dan Robi mengejar, lalu menahan bahu Sandika. "Lu ngapain?" tanya Andi dengan nada cemas. Sandika menoleh perlahan. Matanya hitam legam. Pupilnya membesar tidak seperti manusia biasa. Ia tersenyum pelan, dan berkata dengan suara berat, bukan seperti suara Sandika yang mereka kenal. "Aku bukan Sandika yang kalian kenal. Tapi dia izinkan aku ikut naik gunung ini. Tempat ini adalah tempat asal aku." Andi dan Robi mundur setapak. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dan pohon-pohon bergoyang hebat. Andi menggenggam tangan Robi. "Kita harus keluar dari sini." "Sandika," dia dirasuki. Robi mengangguk, gemetar. Malam itu, mereka bertiga tidak tidur. Sandika duduk diam menatap api unggun, matanya kosong. Kadang ia tertawa kecil tanpa alasan. Keesokan paginya, seorang pendaki tua yang baru datang mendekat ke tenda mereka. Wajahnya serius. "Kalian bertiga?" tanyanya. "Iya, kenapa, Pak?" Yang satu itu, yang duduk di sana, ia menunjuk ke arah Sandika. "Itu bukan manusia." Andi merasa darahnya berhenti mengalir. "Kau harus cepat bawa dia ke bawah. Di tubuh temannya ada hodam penjaga gunung ini. Tapi dia bukan hodam biasa. Dia bisa ambil alih jiwa. Kau harus cepat bawa dia ke bawah. Di tubuh temannya ada hodam penjaga gunung ini. Tapi dia bukan hodam biasa. Dia bisa ambil alih jiwa." Andi dan Robi saling pandang, lalu segera mengemasi perlengkapan mereka. Perjalanan turun menjadi perjuangan, karena Sandika kadang tertawa, kadang menangis, kadang bicara dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Sesampainya di bawah, seorang tetua kampung membantu mereka dengan ritual pembersihan. Namun, saat ritual selesai, tetua itu menatap Andi dalam-dalam dan berkata, "Dia sudah pergi dari Sandika." Andi menghela napas lega. Kepala desa, serius, menatap mereka satu persatu. "Kalian bertiga? Dari gunung?" Andi gugup. "Iya, Pak. Ada yang aneh sama Sandika." Robi menunduk, suaranya bergetar. Dia sejak tadi nggak berhenti ketawa sendiri. Sandika diam, menatap lantai. Bibirnya tersenyum samar. Kepala desa mendekat, menatap Sandika tajam. "Yang satu itu, bukan lagi teman kalian." Andi dan Robi saling pandang, ketakutan. Ritual dimulai. Asap tebal. Kepala desa membaca mantra. Kepala desa berteriak membaca mantra. "Ya leluhur, bebaskan anak ini dari ikatan darah terlarang." Sandika mulai menangis keras, tubuhnya bergetar hebat. Sandika teriak putus asa. "Berhenti. Jangan usir dia. Kalau dia pergi, aku mati." Andi dan Robi terkejut, meraih tangan Sandika. Andi cemas. "Sandika, apa maksud kamu? Siapa dia?" Sandika menangis, suara parau. "Ini semua karena ayahku.
Layar gelap lalu muncul adegan ayah Sandika di puncak gunung, memotong jarinya, darah menetes ke batu besar. Ayah Sandika, voice over, demi kekuatan, demi kejayaan, aku serahkan darahku, untukmu. Terdengar suara tawa gaib. Awan hitam menyelimuti gunung. Kembali ke rumah kepala desa. Sandika mengangkat kepala. Matanya merah. Senyum menyeramkan. Sandika suara berubah berat, kalian tak bisa menghentikannya. Darah ayahku adalah darahku. Kepala desa berdiri, memegang tasbih hidupa. Andi Robi mundur ketakutan. Robi gemetar, Sandika, tolong jangan. Sandika tertawa keras, sekarang, giliran kalian. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dupa padam. Daun beterbangan. Suara hantu meraung. Sandika berdiri, tubuhnya diselimuti bayangan hantu berbulu lebat bermata merah. Andi Robi berlari, tapi Sandika mengejar dengan langkah berat, seperti dua makhluk jadi satu. Kepala desa teriak dari belakang. Lari! Jangan biarkan dia mendekat ke gunung lagi. Setelah lari keluar rumah, Andi Robi bersembunyi di balik pohon. Nafas terengah. Andi berbisik ketakutan. Itu bukan Sandika lagi. Tiba-tiba suara Sandika terdengar di belakang mereka. Sandika suara berat, senyum menyeramkan. Kalian gak bisa kabur, kita sudah satu keluarga. Dosa orang tua tak pernah benar-benar terkubur. Ia menunggu di darah keturunannya.